Baik, kita lanjutkan kembali perkuliahan kita mengenai PHP. Pada bagian ini, kita akan membahas atau mempelajari penggunaan PHP dalam pembuatan session dan cookies. Jadi, kalau kita ingat-ingat kembali ya, cara kerja aplikasi berbasis web, kan kemarin teman-teman sudah coba ya buat sedikit sampai dengan koneksi ke database, kemudian melakukan CRUD sederhana gitu ya. Nah, biasanya untuk satu fitur atau satu menu gitu ya, itu bisa terdiri dari serangkaian request dan response gitu ke server. Misalkan ini ya, ini contoh kalau dalam web apps e-commerce ini ya, marketplace maksud saya. Marketplace, mulai dari pengguna itu memilih barang gitu ya, itu udah ada request. Mulai dari membuka malah, dari membuka aplikasi itu sudah request ke server, kemudian server merespon. Saat memilih barang itu juga terjadi request dan respons. Memasukkan alamat, melakukan pembayaran sampai akhirnya selesai konfirmasi pesanannya. Nah, atau kalau misalkan yang kemarin deh contoh yang website studi kasus yang sudah kita buat ya, yang website pemrograman klub, kita coba lihat ya. Nah, ini ya, kalau teman-teman ingat, kemarin yang di menu yang menampilkan daftar anggota aktif, itu kan kita menyediakan ini ya, fasilitas untuk mengubah atau menghapus data suatu anggota, gitu kan. Nah, katakan yang ubah saja, yang ubah itu sebetulnya terdiri dari beberapa rangkaian request dan response kan. Kita pertama ambil dulu nih ID dari anggota yang mau diubah, kemudian kita masuk ke halaman form ini ya, ubah data anggota, lalu kemudian kalau sudah submit itu baru dikirimkan lagi data ini ke database gitu. Jadi ada beberapa rangkaian gitu, padahal hanya untuk ubah saja, seperti itu. Nah, kalau teman-teman ingat, antar halaman itu ya, padahal kita kan butuh ID ya, di setiap halaman itu kita butuh ID anggota yang mau diubah. Katakan kita mau mengubah admin ini, kita mau mengubah data admin, kita cari ID-nya si admin ini, kemudian ID-nya itu kita kirimkan ke halaman ini ya, ke halaman ubah data anggota ini. Kemudian ketika sudah diedit ya, diklik ini tombol ini, kemudian ini kan akan mengirimkan ke database datanya ya, itu ada ID lagi kan di halaman dbcon ubah anggota ya, ubah anggota .php. Nah, kenapa ID-nya itu harus kita lempar-lemparkan terus gitu ya ke halaman satu dan halaman lainnya. Nah, itu karena si PHP, lebih tepatnya si HTTP ya, cara kerjanya HTTP itu dia tidak mempertahankan status atau stateless ya istilahnya. Jadi dia tidak ingat data dari satu halaman ke halaman lain itu dia tidak ingat, dia tidak tahu. Misalkan kita mendefinisikan suatu variabel di halaman ini, halaman katakan ini anggota.php ya, kemudian kita berpindah ke halaman ubah form.php, itu si HTTP cara kerjanya dia tidak tahu apa variabel-variabel apa yang ada di halaman sebelumnya itu tidak dipertahankan dan tidak dibawa semuanya ke ini ke halaman ubah form.php. Seperti itu cara kerjanya ya. Nah, jadi untuk setiap request gitu ya, for each request, aplikasi itu ulang lagi, start lagi dari awal, from scratch. Jadi dia tidak ingat data apapun antar ini tadi request yang berurutan ini. Walaupun ini sebenarnya berurutan rangkaian request dan respons ini, si server itu tidak ingat dan tidak tahu data-data dari yang halaman sebelumnya gitu. Jadi ketika kita berada di halaman enter address.php misalkan ya, misalkan ini enter address.php, variabel-variabel dan data-data yang ada di select item.php itu tidak tahu nih halaman ini tidak tahu gitu cara kerjanya ya. Jadi server juga tidak tahu apakah request itu datang dari user yang sama atau user yang berbeda gitu ya. Apakah itu
select item dari user A, user B, tidak tahu, pokoknya terima aja gitu. Nah, padahal kita butuh data itu dari satu halaman ke halaman lain, kita butuh data yang sama gitu. Misalkan contohnya yang ubah tadi ya, ubah form tadi. Padahal kita tuh butuh ID itu gitu ya, butuh ID anggota yang mau diubah datanya tadi di beberapa halaman. Jadi akhirnya kita kirim lagi gitu ya. Kalau misalkan teman-teman udah coba kan kemarin cara mengubah data dari halaman PHP sampai ke database-nya gitu, kita beberapa kali mengirimkan ID gitu. Nah, sama juga dengan ini contoh website marketplace ini. Padahal kita butuh sampai ke confirm order ini ya, username-nya gitu kan, item-item apa yang dibeli gitu. Nah, padahal kita butuh data itu ditransfer dari halaman ini ke halaman ini dan sampai dengan payment sampai dengan terakhir confirm order gitu. Nah, kemarin kita mengatasinya itu dengan cara mengirimkan datanya itu entah menggunakan get, entah menggunakan post gitu kan. Kalau menggunakan get berarti kita kirim lewat URL-nya. Nah, ketika submit form ya, kita kirim menggunakan post ya, ketika buttonnya diklik. Ada satu cara lagi ya untuk mengirimkan atau menyimpan informasi ya, sehingga informasi itu diketahui oleh si web apps maupun server ya. Jadi ketika kita membutuhkan data itu dan kita tuh berpindah dari halaman ke halaman lain, data itu masih ada gitu. Tidak perlu kita kirim-kirim menggunakan get dan post. Jadi kita tinggal panggil. Nah, itulah yang namanya session. Jadi session itu adalah cara untuk menyimpan informasi dalam variabel ya, untuk digunakan di beberapa halaman. Contohnya tadi, kalau yang di web anggota klub tadi ya, itu ID anggota misalkan kita simpan. Kalau yang ini misalkan daftar barang kita simpan. Atau yang sering sekali ya digunakan session itu adalah untuk menyimpan informasi apakah seseorang itu sudah login atau belum. Nah, itu contohnya. Jadi misal ini ya, ini contoh ada sebuah form, ini mau menunjukkan bahwa itu tadi ya, bahwa HTTP itu cara kerjanya tadi stateless, dia tidak mempertahankan status, dia tidak mengingat variabel dan data dari halaman sebelumnya. Contoh kita punya dua form ini. Form 1.php itu ada input type text ya untuk menginputkan item. Nah, kalau misalkan tombol submitnya dipencet, itu form ini akan memproses datanya ke form 2.php. Nah, di form 2.php itu juga ada inputan untuk memasukkan alamat address ya. Kalau tombolnya dipencet, dia akan memproses datanya di proses.php. Nah, sekarang kita lihat proses.php. Kalau misalkan proses.php itu dipanggil ya, ini post.item yang ini mengambil data dari sini ya, sama super global variable post.address yaitu mengambil data dari form 2, maka yang echo post item ini pasti akan error gitu. Karena dia tidak mengenali si proses.php itu data si item ini tadi gitu ya. Karena by default PHP script itu dia hanya punya akses ke informasi yang diinputkan di form terakhir yaitu form 2.php. Jadi dia hanya punya akses, dia hanya mengenali ini yang super global variable post address. Sedangkan yang itemnya dia sudah tidak ingat lagi, tidak kenal. Jadi hanya ingat yang terakhir saja. Nah, cara untuk mengatasi ini ya, mengatasi supaya item itu bisa dipanggil di proses.php, cara yang kita lakukan kemarin kan bisa menggunakan post atau get gitu kan. Jadi di form 2.php kita panggil dulu si item kan. Si item ini kita panggil dulu, kita simpan di input type hidden gitu kemarin ID ya. Input type hidden php echo ini post item. Jadi item kita includekan di form 2.php sehingga ketika submit button dipencet, yang dikirimkan ke proses.php itu bukan hanya
post address, tapi post item juga ikut terkirim ke proses.php. Sehingga kalau di echo post item dan post address ini tidak error. Si proses.php bisa mengenali keduanya. Itu yang kita kemarin lakukan. Nah, tapi cara seperti ini ya, hidden inputs ini, ya dia memang bisa digunakan untuk mentransfer data dari satu halaman ke halaman lain gitu kan, iya. Contoh yang ID kemarin di halaman anggota. Cuma masalahnya itu apa ya? Pertama, si server tetap tidak bisa mengetahui apakah data tersebut masih datang dari user yang sama. Nah, yang kedua, kita tidak bisa mengetahui ya, server khususnya tidak bisa mengetahui apakah data yang ini tadi, yang diingat tadi, yang di remember itu dimanipulasi atau tidak gitu oleh pengguna. Karena ini masih ada peluang bisa dimanipulasi ini, data ini, yang hidden ini. Nah, makanya ada satu cara untuk menyimpan informasi ya, supaya bisa dipakai dari satu halaman ke halaman lain, tanpa menggunakan input type hidden ini tadi ya, post atau get, tapi kita menggunakan yang namanya session. Jadi session tadi saya ulangi lagi adalah cara untuk menyimpan informasi dalam variabel ya untuk digunakan di beberapa halaman. Misalnya nama pengguna gitu, ID pengguna, warna favorit misalkan ya sehingga pengaturan tem setiap halaman itu sama seperti itu. Session variabel itu dia hanya menyimpan informasi secara sementara, temporary ya. Jadi secara default variabelnya itu bertahan hanya sampai ya hingga pengguna itu menutup browser. Jadi variabelnya itu dibuat kalau misalkan browsernya ditutup udah, maka web apps itu sudah akan lupa gitu. Jadi kita harus pas buka lagi ya inputkan lagi gitu ya. Misalkan informasi username password. Ketika kita masuk login misalkan ke Sipadu misalnya sistem perkuliahan, teman-teman masukkan username password sampai teman-teman log out gitu atau sampai teman-teman tutup browsernya, itu Sipadu akan lupa lagi ini siapa username-nya, sehingga kalau mengakses lagi harus input lagi, ulang lagi gitu ya. Nah, si variable session ini itu disimpan di server informasinya. Nah, beda dengan yang input type yang hidden tadi ya, dia disimpannya di client gitu. Nah, kalau si session variabelnya ini disimpan di server. Jadi server itu dia kok bisa tahu gitu ya, kok bisa tahu sessionnya si user itu. Jadi setiap kali session itu dijalankan, ya ada yang namanya session identifier. Session identifier itu dia di-generate tadi. Ketika sessionnya itu start, kita mulai ya, kita awali sessionnya itu, maka session identifier itu akan di-generate oleh server. Kemudian browser akan ingat nih, remember si browser akan ingat bahwa oh ini ada session dengan identifier ini gitu. Nah, setiap kali ada HTTP request ke server, session identifier itu dikirimkan oleh browser ya. By every request itu dikirimkan oleh browser. Nah, ketika sessionnya diakhiri atau browsernya ditutup, udah yang identifier tadi dilupakan oleh browser. Itu cara kerjanya ya. Jadi dia ingat terus dengan cara dikirimkan terus tadi session identifier-nya itu dan disimpan sementara di browser. Nah, ada beberapa tahap ya untuk menggunakan session itu. Yang pertama kita start dulu PHP session-nya. Start dulu. Bagaimana cara startnya? Dengan cara menggunakan ini fungsi session_start. Jadi ketika fungsi session start ini dijalankan, fungsi tadi dia membuat session identifier atau session ID. Nah, kemudian dia menyiapkan array ini ya, super global variable session. Ya, jadi kemarin kan udah kita bahas ya apa itu super global variable, udah kita coba juga beberapa. Ada global, post, get. Nah, sekarang kita pakai yang session. Jadi data-data yang tadi mau kita simpan
supaya bisa diakses di semua halaman. Tapi jangan semua ya, jangan semua variabel itu disimpan di sini. Jadi ini hanya data-data yang penting saja supaya tidak memberatkan kerja server juga dan kerja web apps-nya. Data-data yang kira-kira kita akan akses tadi di setiap halaman. Seperti contohnya tadi, informasi login atau username atau ID seperti itu tadi ya. Jadi disimpan di array ini super global variable session ini, data dan variable sessionnya. Ya. Jadi contohnya ini ya, seperti ini. Ini di sebelah kiri ini. Session start, fungsi session start itu harus dituliskan di paling awal halaman ya. The very first thing di dalam dokumen HTML. Bahkan sebelum doc type-nya. Sebelum doc type-nya kita udah buka PHP, kemudian kita jalankan session start kalau mau ada session di halaman ini gitu. Sebelum any HTML text apapun ya kita udah buka di sini, bahkan sebelum underscore doc type. Nah, jadi ini udah dijalankan nih sessionnya, session start. Kemudian ini ngeset. Nah, jadi kan kalau udah dijalankan berarti otomatis sudah ada ya array ini ya, array super global variable session. Jadi kita tinggal pakai. Misalkan kita mau simpan 2 informasi ini, yaitu warna favorit dan binatang favorit ya, fav color dan fav animal. Kita set isinya green, kemudian favorite animalnya cat. Nah, udah ini nanti akan bisa kita gunakan di halaman-halaman lain. Ini tersimpan informasi fav color dan fav animal dan ini akan bisa digunakan di halaman-halaman lain. Bagaimana kalau mau kita ubah nih fav color dan fav animal? Kita bisa dengan mengassign aja, sama seperti kita mengassign variabel ya pada umumnya di PHP. Jadi kita cukup timpa dengan nilai yang baru. Contoh misalkan kita mau ganti jadi session fav color sama dengan yellow, maka yang green ini akan, informasi yang green ini akan ditimpa dengan fav colornya sekarang berganti yellow. Seperti itu. Nah, setelah tadi kita buat ya beberapa variabel kita simpan di dalam global variable session, bagaimana cara kita memanggilnya, menggunakannya di halaman lain misalkan. Ini halaman kedua misalkan ya. Ini halaman yang pertama, ini halaman lain yang berbeda, di mana kita mau echo nilai yang ada di session fav color dan fav animal. Nah, jadi caranya kita tinggal panggil aja. Kita tinggal panggil aja seperti kita memanggil array asosiatif ya. Kemarin kita sudah coba pakai yang post dan get. Nah, sama aja sekarang kita panggil super global variable session, kemudian namanya gitu ya, nama session, nama variabel yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Jadi session variabel itu tidak dioper ya satu-satu ke halaman mana yang kita membutuhkan. Kalau kemarin post get kan kita oper ya datanya ya, kita oper datanya sehingga bisa dipanggil di halaman lain gitu. Nah, kalau menggunakan session, jadi di halaman mana yang kita membutuhkan informasi atau variabel session itu, kita kita start lagi session di halaman tersebut ya, sama seperti tadi sebelum tag apapun kita start sessionnya ya, bahkan sebelum doc type-nya ya. Nanti saat session start ini dijalankan, itu semua variabel yang tersimpan di super global session ini di-retrieve gitu, diambil sehingga bisa kita gunakan. Bisa kita echo, bisa kita manipulasi isinya di halaman ini. Nah, kalau sudah selesai, session itu bisa kita akhiri ya. Kita bisa akhiri. Kalau misalkan tadi by default, kalau browser itu ditutup, ya, session itu otomatis di-remove ya. Di-remove. Tapi sebelum browser ditutup oleh user, kita sendiri bisa meremove sebuah session. Caranya kita menggunakan ini fungsi session unset dan session destroy. Seperti biasa sebelum kita unset dan destroy, kita start dulu. Misalkan ini halaman yang ketiga ya, yang berbeda lagi dari halaman pertama dan kedua tadi. Di halaman ini kita mau mengakhiri sessionnya. Kita start dulu sebelum tag apapun kita start. Kemudian kita gunakan session unset
session unset itu akan menghapus semua session variable, yaitu tadi Five color dan Five animal tadi ya. Kemudian session destroy ini akan mendestroy atau menghancurkan semua data yang ada di session tadi yang sudah kita buat, seperti itu. Kita coba mungkin ya supaya teman-teman lebih mengerti cara kerja session ini. Nah, sekarang kita coba ya untuk lebih memahami tadi cara kerja session. Saya akan buatkan ini di sini satu folder session. Misalkan kita punya sebuah halaman PHP ya. Saya namakan di sini halaman 1 PHP. Kita coba sederhana ya. Misalkan kita punya sebuah variabel nama di sini. Misalkan namanya adalah admin misal. Kemudian kalau kita ingin menampilkan value dari variabel nama ini, kita tinggal echo gitu kan ya. Echo nama, misalkan saya tambahkan halaman 1. Ini di halaman 1 itu ya. Kita coba panggil localhost pbw halaman 1.php. Sorry, tadi kita punya folder session ya. Session. Nah, ini ya. Admin di halaman 1. Nah, kalau misalkan kita punya halaman lain, misalkan halaman 2, kita mau panggil ini yang sama, variabel yang sama. Misalkan di sini kita panggil PHP, kita mau panggil variabel yang sama, nama ini tadi, ya, di halaman 2. Saya coba echo, tapi ini di halaman 2, itu ya. Apa yang akan terjadi kalau kita panggil? Nah, undefined variable ya. Karena itu tadi, karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi, tidak ingat ya. Dia tidak ingat, tidak tahu variabel-variabel. Jadi suatu halaman PHP itu tidak tahu data-data atau variabel yang ada di halaman lain gitu. Nah, sekarang kita mau menggunakan session supaya nama ini disimpan di session, kemudian bisa dipanggil di halaman 2 ini. Nah, caranya tadi seperti tadi, sebelum ada yang lain kita mulai ya. Kita mulai sessionnya dengan cara memanggil session start ini ya. Kemudian ini nama admin, namanya kan sama dengan admin. Nah, kita simpan nama ini di sebuah global variable session ya. Misalkan kita kasih namanya adalah nama. Nama itu kita ambil dari variabel nama tadi. Jadi admin ini selain disimpan di variabel nama, sekarang dia disimpan di variabel session. Variabel session dengan nama yang sama, nama supaya kita tidak bingung ya, supaya gampang mengambil di halaman lainnya gitu. Ini bisa juga teman-teman ganti misalkan apa misalkan. Tapi ini udah di session misalkan seperti itu. Bisa ya, ini terserah. Penamaannya ini terserah sama seperti dengan associative array gitu ya. Nah, kalau seperti ini kita coba jalankan dulu ya yang halaman 1. Sudah ya, masih bisa berjalan yang di halaman 1. Nah, kemudian kita mau memanggil nama yang tadi udah disimpan di session nama di halaman 2. Bagaimana caranya? Caranya tadi kita tetap harus memulai sessionnya dulu, session start seperti ini.
Nah, kalau misalkan kita panggil namanya seperti ini, masih error ya, masih error. Kita harus memanggilnya dengan menggunakan ini tadi, variable session tadi, global variable session, nama, seperti ini. Nah, kalau mau kita echo session nama, sekarang kita ada posisinya di halaman 2. Di halaman 2. Yang ini kita hapus, sudah kita tidak gunakan lagi. Nah, sekarang kita lihat apakah ini akan dicetak ya admin di halaman 2. Tadi halaman 1, oke, aman. Sekarang kita coba ke halaman 2. Sebentar. Di halaman 5. Oh, ini ya, kita lupa kasih titik koma. Kita coba jalankan lagi. Nah, ini ya. Admin, tapi ini sudah di halaman 2. Sekarang kalau kita kembali ke halaman 1, ini admin dikenali ya, variabel nama yang isinya adalah admin, tapi posisinya di halaman 1. Nah, kalau kita lihat ya, di sini, kita lihat di memori, di Web Developer Tools ini, option ya. Nah, ini kalau misalkan kita jalankan ya halaman 1 ini, nah ini ya, ini yang tadi saya maksud, saya jelaskan, setiap kali dijalankan, setiap kali dimulai sessionnya itu, si server akan mengenerate session identifier dan itu akan diingat oleh browser gitu. Nah ini yang dimaksud tadi session identifier. Jadi ketika kita pindah ke halaman 2, ya dia masih mengenali karena sessionnya masih ada. Yang terakhir kalau misalkan ini sudah selesai, kita bisa destroy tadi ya sessionnya. Misalkan kita buat satu halaman lagi, halaman 3, di mana di halaman ini kita akan mencoba session yang sudah kita buat. Jadi caranya kita start dulu sessionnya, session start. Jadi semua variabel yang sudah disimpan di global variable session akan di retrieve. Baru kita gunakan fungsi session unset. Yang terakhir session destroy. Seperti ini. Nah, gampang ya. Nah, sekarang coba kita jalankan halaman 3. Coba kita halaman 1 dulu ya. Halaman 1 masih ada ya. Masih ada nama session nama admin. Kemudian sessionnya juga masih ada di browser. Kalau kita jalankan halaman 2 masih mengenali session nama. Juga sessionnya masih diingat oleh browser. Kalau kita jalankan halaman 3. Ya, kita kembali lagi ke halaman 2. Nah, ini sudah tidak ingat ya. Halaman 2 ini sudah tidak tahu session nama itu apa gitu ya. Karena sudah di-destroy tadi di halaman 3. Tuh. Nah, kalau kita jalankan lagi halaman 1 di halaman 2, nah, maka akan muncul lagi. Seperti itu. Jadi itu cara kerja session. Nah, selain session juga ada yang namanya cookies ya. Kalau tadi status session itu sangat sebentar ya. Jadi kalau sudah di-destroy atau browsernya ditutup, dia hilang gitu. Nah, kalau cookies itu dia bisa survive untuk beberapa kali session. Itu. Jadi dia agak lebih lama sedikit dari session. Jadi dia bisa mentransfer informasi dari satu session ke session yang lainnya. Gitu. Nah, cookies itu cookie ya, itu adalah file kecil yang disematkan server di komputer pengguna. Jadi tidak seperti cookies kalau pada session tadi kan datanya disimpan di server ya, variabel yang disimpan di super global session tadi.
itu letaknya adalah di server. Nah, tapi kalau pada cookie itu disimpan di komputer pengguna. Itu. Jadi ada plus minusnya ya. Kalau cookies itu bisa lebih lama masa hidupnya, dia bisa bertahan dari satu session ke session yang lain. Namun karena cookies itu disimpan di komputer pengguna, cookies itu bisa saja dimodifikasi oleh user. Nah, kalau cookies itu cara penggunaannya sama mirip ya seperti session tadi. Yang pertama kita create dulu cookies. Cara meng-create cookies itu dengan cara ini seperti ini. Sebuah cookie itu dibuat dengan set cookie function. Sintaksnya adalah seperti ini, set cookie. Kemudian ada beberapa parameter yang dibutuhkan ya. Sini. Yang wajib itu adalah namanya. Namanya sama seperti tadi di session, nama ini yang nanti akan kita panggil menggunakan global variable cookie ini ya. Jadi sama seperti memanggil associative array, namanya adalah yang pertama kali kita declare di sini. Kemudian value-nya apa? Kalau mau langsung diberikan value boleh, tapi kalau di-assign belakangan juga boleh gitu ya. Jadi sama seperti meng-assign pada variable, kita kasih sama dengan kemudian value-nya apa gitu. Lalu ada expire, ini kita bisa atur mau expire-nya berapa lama waktu untuk si cookie itu expire. Nah, jadi kalau set cookie ini juga harus ditaruh di awal ya. Lebih tepatnya sebelum tag HTML. Nah, seperti ini. Kalau session tadi kan pertama banget kalau cookie itu harus muncul before HTML tag. Nah, gini. Misalkan ini kita mau set cookie, ada dua variabel yang kita mau set. Yang pertama adalah name. Ini satu yang mau kita simpan di cookie variable yaitu user ya, user value-nya adalah John Doe. User ini kita simpan di sebuah variabel cookie name. Cookie name-nya ini nanti akan dikirimkan ke dalam ini parameter ya, ke parameter. Cookie value-nya juga dikirimkan ke parameter. Tapi tidak harus seperti ini ya penulisannya. Mau langsung ditulis di sini user John Doe juga boleh. Mau disimpan dulu ke variabel sehingga nanti kalau ada perubahan kita tinggal ubah di variabelnya ini, itu juga boleh. Nah ini expire-nya diatur ya, ini time itu kan mengambil waktu saat ini. Nah ini ditambah 1 hari, ini 86.400 itu sama dengan 1 hari dikali 30, artinya 1 bulan ini ya, 1 bulan baru expire. Nah tadi untuk meretrieve value yang sudah kita simpan ke dalam cookie variable, kita gunakan super global variable cookie ini ya. Kalau mau diubah, misalkan user ini mau kita ganti bukan John Doe, tapi misalkan admin gitu ya. Caranya bagaimana? Caranya kita tinggal pakai lagi, kita panggil lagi fungsi set cookie tadi, fungsi set cookie. Kemudian jadi seperti kita seolah-olah mendeklar baru gitu ya. Set cookie, user, admin seperti itu. Jadi yang lama John Doe akan tertimpa oleh value yang baru yaitu admin. Nah, kalau sudah selesai, cookie itu bisa kita hapus juga ya. Bisa kita hapus. Untuk menghapus cookie ini caranya agak unik nih. Caranya kita set cookie lagi, panggil lagi set cookie function tadi, tapi expire date-nya itu dibuat di tanggal yang sudah lewat. Jadi misalkan ini set cookie yang user tadi kita kosongkan value-nya, dan kita buat expire date-nya ini waktu saat ini dikurang 3.600 ya. 3.600 artinya itu expire 1 jam yang lalu ya, 1 jam yang lalu. Nah, artinya dengan cara seperti ini cookie-nya sudah dihapus. Kita coba ya, sekarang kita coba lihat bedanya cookie dengan session. Kita coba ya,
Di halaman yang tadi, kita tadi kan sudah coba yang session ya. Sekarang kita coba variabel nama ini kita simpan di cookies. Nah, ini saya komen dulu aja ya. Yang ini kan untuk session ya. Dan yang ini. Nah, sekarang kita coba nama ini disimpan di cookies, bukan di session. Jadi caranya tadi pakai set cookie gitu ya, set cookie. Yang wajib ada itu nama saja sebetulnya, nama cookiesnya kita simpan dengan nama. Tapi boleh kita kasih value ya, value-nya kita ambil dari variabel nama. Expire date-nya kita tidak usah tetapkan. Nah, sekarang kita coba jalankan ya. Halaman 1, kita coba, kita coba delete dulu semua yang ada, sessionnya. Kita coba halaman 1.php. Nah, ini ya, udah jalan ini cookiesnya. Nama sudah ada, nama admin. Nah ini ya, cookiesnya itu disimpan di browser ini, di client. Ada namanya, value-nya. Nah ini yang ada peluang bisa dimodifikasi oleh user. Tadi kalau session tidak bisa. Nah sekarang bagaimana kalau mau memanggil ini variabel cookies tadi di halaman lain gitu. Nah contohnya tadi di halaman 2. Kita ke halaman 2. Kita tidak perlu start cookies seperti di session ya. Jadi kita tinggal panggil menggunakan super global variable yang namanya cookies. Kalau ini tadi session, ini kita tinggal ganti nih menjadi cookie. Nah itu ya, cookie. Kita coba jalankan halaman 2. Halaman 2, nah jadi admin ini diketahui oleh halaman 2 dari super global variable cookie yang sudah kita set. Itu. Kalau mau mengakhiri cookiesnya ya, atau mau mendestroy, ini tadi cara mendestroy session. Kalau cookie, itu tadi dengan cara yang unik tadi ya, kita set cookie-nya ulang dengan nama yang sama, yaitu nama, value-nya kita kosongkan. Nah, expire-nya ini kita buat mundur. Boleh berapapun, tapi kalau lihat dokumentasi yang di W3 School itu 3.600 seperti ini sudah cukup ya, mundur 1 jam. Jangan lupa titik koma. Nah, ini sekarang kita coba lagi ya, halaman 1 masih ada cookiesnya, halaman 2. Nah, kalau kita jalankan halaman 3, cookiesnya harusnya hilang. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita jalankan lagi halaman 2, harusnya halaman 2 sudah tidak mengenali. Nah, seperti ini. Karena sudah di-unset, jadi dia tidak mengenali lagi super global variable cookies dengan nama. Jadi dalam pembuatan aplikasi berbasis web ya, session dan cookies ini ada banyak kegunaannya. Mungkin teman-teman sebetulnya sudah sering ya di dalam aplikasi sehari-hari yang teman-teman gunakan itu sudah menggunakan session dan cookies, cuma teman-teman tidak menyadari, tidak mengetahui bahwa itu session dan cookies. Pertama misalkan shopping cart ya, shopping cart. Ketika teman-teman memasukkan barang-barang di marketplace ya ke dalam keranjang belanja, kemudian teman-teman masih bisa pindah-pindah nih ke halaman lain. Misalkan mau mencari halaman lain dan sebagainya, tapi barang yang tadi di dalam keranjang itu masih tetap ada. Nah itu karena disimpan informasi dari barang yang sudah dimasukkan ke keranjang. Kemudian misalkan ketika teman-teman membuka YouTube gitu ya, ada suggestion video misalkan gitu ya. Nah, itu suggestionnya didapat dari browsing history seperti itu. Nah, itu adalah salah satu aplikasi dari session and cookies juga. Atau fasilitas remember me kalau misalkan di login ya. Jadi
username dan password kita itu sudah tersimpan sehingga tidak perlu kita ketikkan ulang. Nah, itu juga adalah aplikasi dari Session dan Cookies. Nah, satu lagi yaitu untuk autentikasi. Jadi misalkan kita user itu belum login, misalkan user belum login, maka dia tidak bisa mengakses halaman manapun. Misalkan Sipadu contohnya, Sipadu sistem perkuliahan kita, teman-teman punya URL ke suatu halaman, misalkan melihat nilai. Ketika teman-teman mengetikkan URL untuk melihat nilai itu di browser, Sipadu menolak, tetap harus login dulu. Teman-teman dilempar ke halaman login. Nah, itu adalah mekanisme session itu ya. Jadi mekanisme yang digunakan untuk mengizinkan atau menolak akses ke halaman web. Nah, jadi pengguna itu informasinya apakah sudah login atau belum itu disimpan di session, kemudian dicek di setiap halaman. Itu ya, session adalah mekanisme yang biasanya digunakan untuk mengizinkan atau menolak akses ke halaman web berdasarkan pengguna yang telah diautentikasi. Jadi gunanya itu untuk melindungi halaman dari penggunaan yang tidak sah gitu ya. Jadi harus login dan setelah login pun bisa dicek ini role-nya sebagai apa, apakah admin, apakah user gitu ya. Jadi kita bisa mengatur, misalkan menu tertentu hanya bisa dilihat oleh role ini, menu ini hanya bisa dilihat oleh role user, menu ini hanya bisa dilihat oleh role admin, menu ini bisa dilihat oleh dosen, menu ini bisa dilihat oleh mahasiswa. Nah, itu informasi itu kita bisa simpan di dalam session. Mungkin kita akan coba sedikit ya untuk autentikasi ini menggunakan session, pada studi kasus aplikasi web yang sudah kita buat dari pertemuan-pertemuan kemarin. Untuk memahami penggunaan session pada autentikasi tadi ya saat login user, di sini saya sudah buatkan halaman login untuk studi kasus kita, website pemrograman, klub pemrograman ya. Ini saya tutup dulu yang tadi. Ini sederhana sekali ya. Di sini user hanya diminta memasukkan email dan password. Kemarin kan kita sudah punya data email dan password ya dari form registrasi ya. Nah, ini kalau kita panggil tadi login.php. Nah, seperti ini kira-kira. Ini belum ada CSS-nya, nanti silakan teman-teman rapikan sendiri supaya tampilannya lebih bagus ya. Nah, di sini ada tambahan sedikit di website-nya ya, di database-nya ya. Kalau kemarin kita hanya punya satu tabel, yaitu tabel anggota, semuanya di sini gitu kan, email, password, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya sudah tambahkan satu tabel baru, yaitu autentikasi. Di sini berisi ID, ya ID ini adalah foreign key ke tabel anggota ya. Di sini hanya menyimpan email, password, dan role-nya sebagai apa, apakah admin, user, seperti itu. Di sini password yang saya gunakan belum di hash ya. Kemarin sudah saya sampaikan kalau silakan teman-teman untuk alasan keamanan passwordnya ini sebaiknya di hash gitu. Waktu registrasi pertama kali bisa menggunakan fungsi MD5 atau fungsi hash yang ada pada PHP. Nah, nanti disesuaikan saja waktu mencocokkan password ini dengan yang diinputkan oleh pengguna. Itu harus password yang diinput pengguna harus di hash dulu, baru kemudian di compare lagi ke password yang tersimpan di database. Seperti itu. Bedanya di situ saja. Oke, tadi halaman login ini sudah ada. Jadi cara kerjanya adalah kita mau ketika ini diinputkan ya, email misalkan admin@contoh.com, kemudian passwordnya ini ya A123456788. Nah, ini kalau misalkan diklik login, kita mau ada koneksi yang dibangun ke database, kemudian PHP akan mencocokkan apakah email ini ada di tabel autentikasi ini ya, ditemukan emailnya. Kalau ada, password yang diinputkan itu benar atau salah, seperti itu ya cara kerjanya. Nah, kita akan buat satu halaman PHP untuk memproses login ini ya. Di sini saya sudah siapkan
namanya adalah dbcon login.php ya. dbcon login.php. Teman-teman boleh gunakan nama yang lain ya, bebas. Nah, ini metode yang kita gunakan adalah post ya, karena kita tidak ingin passwordnya itu muncul di URL kan tentunya. Jadi kalau misalkan ini tombol klik ya, tombol klik tombol login ini diklik, lalu dipencet, email dan password ini dikirimkan ke sini, kemudian di query ke database gitu ya. Kita kopas saja dari halaman-halaman lain yang sudah kita pernah buat untuk mengquery ke database. Saya ambil yang ini ya, yang ambil anggota by ID, nanti kita tinggal modify aja. Kita paste. Nah, ini jadi query string untuk koneksi ke database-nya sudah ya, kita kopas saja dari yang pertemuan lalu. Nanti kita hanya modifikasi SQL-nya saja. Nah, jadi yang pertama kita ambil dulu SQL-nya, kan nanti kita akan select dari tabel ini, tabel autentikasi, where emailnya sama dengan apa yang diinputkan oleh pengguna kan. Jadi kita ambil dulu apa yang diinput oleh pengguna. Yang pertama tadi ada email ya kan. Email kita ambil dari super global variable post dengan tadi sesuaikan dengan nama yang di sini ya. Name yang di sini jadi email. Kemudian kita ambil password yang diinputkan. Jadi kita simpan password sama dengan kita ambil dari super global variable post dengan nama, di sini saya kasih password ya. Jadi ini adalah password seperti ini. Nah, kita mau pertama cek dulu emailnya ya. Pertama cek email tuh ya. SQL untuk mengeceknya adalah select ya, select all from autentikasi ini ya kan, where emailnya sama dengan email yang tadi sudah diinputkan. Jadi select all from, ini kita modify nama tabelnya autentikasi, di mana email ya adalah email yang tadi, ini karena string ya, kita kasih petik sama dengan email yang diinputkan user ya. Nah, ini akan dieksekusi query-nya, kita pakai yang query ya, karena kita butuh return set-nya. Kemudian kita ambil pakai fetch saja karena itu akan satu baris ya, tidak perlu fetch all. Nah, sekarang kita coba dulu deh, kita coba vardam dulu hasilnya seperti apa. Kita coba jalankan. Misalkan ini, maka admin passwordnya A123456788. Kalau kita login, nah ini ya, ketemu row dengan email admin@contoh.com, passwordnya ini, role-nya adalah admin, ID-nya di sini adalah 3. Nah, tapi kita maunya bukan di echo hasilnya, tapi kita mau kalau seandainya emailnya itu ketemu, ya, kita mau dia masuk ke index.php yang ini ya, index.php yang ini. Kita mau kalau login berhasil, masuk ke sini, gitu. Jadi, kita tulis, kalau email ketemu, ya, jadi artinya if ada isian row tadi, ya, ketemu isian row itu, maka ini mau kita, oh sorry, kalau email ketemu kita harus cek dulu passwordnya ya. Kita cek dulu passwordnya benar. Cek dulu passwordnya, apakah benar atau tidak. Kalau email tidak ditemukan, ya, di mana email sama dengan email tadi tidak ketemu, maka kita kasih pesan error. Misalkan
Ini kita pakai sederhana saja ya. Nanti kalau teman-teman bisa di custom pesan errornya supaya rapi, diberikan box sendiri untuk pesan error. Itu bisa echo saja. Email tidak ditemukan seperti ini. Jadi kalau misalkan emailnya ketemu, kita cek passwordnya. Atau misal kita coba dulu deh, ini berjalan nggak? Kita coba dulu. Echo email ditemukan. Apakah logic yang sudah kita ketikkan ini berjalan? Kita coba. Misalkan tadi passwordnya A123456788. Oke, udah jalan ya, email ditemukan. Saat ini saya ganti jadi admin 2. Seharusnya tidak ada ya, karena di tabel ini tidak ada admin 2. Maka kalau login, email tidak ditemukan. Oke. Nah, kalau email ditemukan, kita cek dulu apakah passwordnya benar atau tidak. Artinya kita pakai if lagi, ya. Ini saya hapus ya, yang ini kita tidak gunakan. Kalau kita cek passwordnya, kalau password yang di-input tadi, ya, itu sama nggak dengan yang kita ambil dari database. Kan tadi ini row ini kan ngambil semua kan, email, password, dan lain sebagainya. Kita cek apakah password yang diinputkan user itu sama dengan yang karena strict kita pakai yang comparison yang identik ya. Kita cek, kita panggil ya, ini seperti memanggil associative array ya. Masih ingat ya pertemuan minggu lalu, resultnya ini objek hasil query tadi disimpan ke dalam sebuah array kan. Result.fetch itu menyimpan hasil query objek PDO objek ya, disimpan menjadi array asosiatif. Jadi kita memanggilnya seperti ini. Password. Nah, kalau itu sama, artinya passwordnya benar ya. Kalau salah, kalau ini benar, berarti kan passwordnya benar. Kalau salah, berarti kita echo password salah. Seperti ini. Nah, kalau password benar, apa yang dilakukan? Baru redirect dia ke halaman index.php. Caranya pakai, masih ingat ya? Header, ini location, kita gunakan index, kita arahkan ke index.php. Nah, kita coba ya. Mekanisme loginnya apakah berjalan? Admin, tadi seperti biasa kita pakai yang admin saja. Passwordnya A123456788. Login. Nah, berhasil ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita coba kembali lagi ke login.php, saya coba masukkan passwordnya sembarangan 123, password salah. Benar ya? Nah, kalau misalkan sudah berhasil login seperti tadi, kan? Kita maunya ini ya, misalkan tadi udah berhasil login ya, 123456788. Kita login ke index.php. Kita maunya halaman manapun yang ada di dalam sini, di dalam website pemrograman klub ini, itu user sebelum mengakses halaman ini harus login gitu. Jadi kalaupun dia sudah punya misalkan URL ini ya untuk mengakses anggota.php ini, tetap kita mau dia login dulu sebelum walaupun dia udah punya URL-nya, dia tahu bisa mengakses anggota.php ini dengan cara mengakses URL ini, kita mau dia di redirect ke login dulu. Itu harus login semua halaman mana. Nah, itu caranya. Nah, ini caranya
dengan cara kita menyimpan informasi dari sukses atau tidak user itu tadi sudah login atau belum. Gitu. Jadi caranya kalau seandainya ini tadi berhasil ya, password benar, email ketemu dan password benar, kita kan redirect langsung ke index.php. Nah, sebelum redirect ke index.php itu, kita buat yang namanya session, gitu ya. Jadi seperti yang tadi disampaikan, bahwa sebelum ada apapun untuk menggunakan session, sebelum ada script apapun, kita start dulu sessionnya ya. Session underscore start di atas. Kemudian kita akan simpan di sini informasi bahwa sebuah ini ya, global variable, super global variable session dengan nama login, katakan. Kita kasih nilainya boolean saja, true or false. Artinya kalau misalkan dia sudah login, kita buat status loginnya sama dengan true. Nah, nanti di dalam index.php ya, kalau tadi kan ini ya, login nggak login, kita bisa tetap mengakses ya index.php seperti ini kan. Nah, sekarang kita maunya kalau user mengetikkan index.php ini, kita redirect dia harus login dulu, kamu harus login dulu. Gitu. Nah, jadi caranya di index.php ini kita buat, kita cek gitu ya, kita cek apakah status login dia sudah ada, sudah true atau belum gitu. Kalau belum, dia artinya belum login dan kita redirect dia ke halaman login. Jadi kita mulai sessionnya. Tadi kita udah simpan di sini ya informasi session login sama dengan true kalau dia berhasil login. Nah, di sini kita cek if, kita bisa gunakan isSet ya. Apakah sudah ada session login? Apakah isSet session, ini butuh kehati-hatian ya karena ada banyak kurung. Apakah sudah di set session login? Nah, atau mungkin sebaliknya kita periksa kalau dia tidak di set ya. Kalau dia belum login atau session login itu belum ada, ini kan artinya bacanya kalau session login itu belum ada, not ya, not set, maka user itu tolong diarahkan ya, kita tendang dia ke halaman login.php. Ini kita kasih exit supaya script yang di bawah tidak dieksekusi. Nah, jadi sekarang kalau kita akses halaman index.php, nah user akan dipaksa untuk login dulu. Jadi kalau misalkan seperti ini, kita masuk, nah sudah berhasil baru bisa index.php ini diakses, gitu ya. Nah sekarang bagaimana dengan halaman yang lain? Ya, kalau index.php tadi ini karena belum ada mekanisme logout ya, karena belum ada mekanisme logout, saya hapus dulu secara manual ininya, sessionnya. Nah, kalau yang halaman index.php kan sudah ya, dia udah ngecek harus seorang user itu login dulu baru bisa mengakses index.php. Nah, bagaimana dengan yang lain? Katakan yang anggota. Nah, ini masih bisa, masih kecolongan kita ya. Masih kecolongan. Nah, supaya tidak kecolongan, semua halaman harus dicek gitu. Semua halaman harus dicek apakah user itu sudah login atau belum. Jadi caranya teman-teman tinggal kopas aja ini. Ini tinggal dikopas ke semua halaman. Kita punya berapa halaman tadi ya? Anggota dan galeri ya. Galeri.php. Nah, seperti ini ya.
Untuk register ini justru kita kalau dia sudah login harusnya kalau dia sudah login menu daftar sekarang ini tidak ditampilkan lagi gitu ya. Dan ini nanti teman-teman bisa modifikasi daftar sekarang ini tidak ditampilkan lagi di menu, sekarang ditampilkannya di halaman login ini. Jadi kalau belum punya akun, ini kasih link daftar sekarang yang itu linknya itu akan membawa user ke halaman registrasi ini gitu. Jadi nanti dimodifikasi, silakan dimodifikasi sehingga daftar sekarang itu sudah bukan, kan aneh ya, orang udah login kok ada menu, disediakan menu daftar. Artinya kalau dia udah login kan udah pernah daftar gitu. Jadi ini tidak ada di sini, tapi melainkan di sini di awal. Kalau dia belum punya akun, daftar dulu gitu. Nah, justru kalau misalkan dia sudah pernah login daftar sekarang ini, jangan ditampilkan lagi gitu. Jadi caranya kebalikan ya, untuk yang daftar, form pendaftaran, itu kebalikannya logikanya ya. Kalau dia sudah login, kalau dia sudah pernah login, ketika dia mau mengakses form pendaftaran, langsung aja di redirect ke index.php misalkan. Seperti itu. Begitupun dengan halaman loginnya sendiri. Jadi kalau dia sudah login, kalau user sudah login, ngapain ngelihat halaman login lagi? Kalau sudah login, artinya node-nya dihapus nih ya, ini dihapus, langsung aja ke index.php. Tidak perlu lagi lihat halaman login. Itu logikanya. Jadi, misal kita ulang lagi nih, ya, login.php, kita coba masuk, menggunakan user admin, seperti ini. Nah, ya, kalau misalkan kita coba akses login.php, nah dia balik lagi ke indeks. Karena user sudah login, ngapain ngelihat lagi halaman login. Seperti itu. Nah, untuk variable session yang disimpan, itu teman-teman bisa menambahkan ya, selain informasi apakah dia sudah login atau belum, ini ya, true or false dia login, bisa juga misalkan teman-teman ingin menambahkan informasi user yang login, role-nya sebagai apa di sini. Apakah admin, apakah user gitu. Jadi bisa nanti dimanfaatkan untuk ini, ketika melihat daftar anggota aktif ini, menu-menu untuk mengubah dan menghapus anggota ini hanya ditampilkan kalau role user yang login itu adalah admin. Itu. Jadi kalau misalkan role-nya user, ya, itu action ubah dan hapus ini tidak kita tampilkan. Jadi if role-nya itu sama dengan admin, baru ini ditampilkan. Jadi itu teman-teman bisa memodifikasi di sini ya, ditambahkan misalkan session-nya ini ditambahkan misalkan role, seperti itu ya, role sama dengan ambil dari row role seperti ini. Nah, nanti itu dimanfaatkan untuk menyembunyikan menu ubah dan hapus tadi. Nah, ini challenge dari saya ya, silakan teman-teman coba. Nanti kita diskusikan hasilnya seperti apa. Nah, tadi yang terakhir itu kan tadi udah bisa login, tapi ketika sudah login ini kejebak di sini ya, nggak bisa logout. Nah, itu bisa teman-teman tambahkan satu halaman logout ya. Kita buat sebuah halaman yang namanya logout.php ya. Di sini isinya apa? Di sini sama seperti yang halaman 3 tadi. Yang tadi kita coba ini ya, untuk mendestroy session yang sudah kita buat. Jadi ini tinggal kita copy saja. Jadi logout itu sebenarnya hanya mendestroy session yang sudah kita buat. Ya.
kita bisa tambahkan di misalkan di nav ya. Kalau teman-teman navigasinya sudah dipisahkan ya di halaman sendiri, itu enak, jadi tinggal tambahkan satu menu logout gitu. Nah, kalau ini saya masih dijadikan satu dengan halaman-halaman yang ada, ini jadi harus ditambahkan satu-satu logout-nya. Tapi saya hanya akan contohkan yang untuk index.php saja ya. Ini saya copy saja. Ini saya hubungkan ke logout.php. Kalau dia sudah login, ini bisa logout sekarang. Logout. Nah, kita coba ya. Sekarang ada menu logout-nya. Kalau logout, kita lupa. Harusnya ini di redirect lagi ke halaman login ya. Kita redirect ke halaman login, yaitu location login.php. Seperti ini. Sekarang saya coba ulang lagi dari login. Masuk. Kalau sudah berhasil, nah seperti itu. Itu mekanisme untuk login dan logout, teman-teman ya. Dan kita sudah memanfaatkan session untuk autentikasi user, dia apakah sudah login atau belum. Jadi setiap halaman itu dipastikan hanya bisa diakses kalau user sudah login. Nah, sekian teman-teman untuk PHP-nya. Silakan teman-teman dalami lagi ya, karena 4 pertemuan ini sebetulnya sangat dangkal yang kita pelajari ya. Saya berkali-kali mengingatkan bahwa studi kasus yang kita gunakan, yang website klub pemrograman itu ya, itu bisa teman-teman jadikan testbed untuk berlatih. Ada banyak improvement yang bisa dibuat di situ sehingga bisa teman-teman dalami lagi PHP-nya ya. Mulai dari cara penulisan skripnya gitu ya, yang selama ini saya demokan itu masih berantakan karena yang penting teman-teman memahami cara kerjanya gitu kan. Nanti teman-teman bisa rapikan lagi, misalkan tadi ya navigasi dipisahkan, footer itu dipisahkan. Bagusnya tidak di setiap halaman ada navigasi, itu akan mempersulit maintenance. Kemudian dikelompokkan ke dalam folder-folder, misalkan script JavaScript itu di satu folder, style CSS di satu folder, seperti itu ya. Itu boleh, teman-teman boleh punya style yang berbeda-beda untuk menuliskan script dan menyimpan file gitu ya, tidak harus seperti yang saya contohkan. Kemudian database-nya dinormalisasi, pesan error untuk form itu didesain lebih informatif, ditaruh per field yang di formulir, kemudian di halaman login gitu ya. Menu-menu lain bisa teman-teman tambahkan sesuai dengan kreativitas masing-masing, seperti misalkan mengupload file, menampilkan file, itu kan belum kita coba ya karena waktu perkuliahan kita terbatas. Bagaimana mengekspor data, misalkan data anggota tadi diekspor ke bentuk Excel, PDF, itu silakan teman-teman coba, saya challenge ya teman-teman. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Saya akan minta teman-teman demokan ya nanti waktu di sesi Zoom meeting. Sekian teman-teman, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di materi berikutnya ya.